Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinita Skarningrum, Viviana Afrika Anggraini, dan Amalia Khairunisa. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pembinaan akhlak berdasarkan akhlak tasawuf, takziyatun nufus, dan tarbiyah zatiyah. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang at-ta'ziyah an-nafs. Yang pertama, kita akan membahas pengertian takziyatun itu sendiri atau penyucian. Yang kedua, an-nafs atau jiwa. Yang ketiga, pengertian takziyatun nafs itu sendiri. Lalu kita akan membahas tentang hakikatnya, sarana, serta tujuan dari takziyatun an-nafs itu sendiri. Lalu yang terakhir, tarbiyah zatiyah. Ya, oke. Kita mulai yang pertama, definisi penyucian atau at-ta'ziyah. Penyucian berasal dari kata zaka yazku zaan yang berarti suci. At-ta'ziyah berarti tumbuh, suci, dan berkah. Mana ayat-ayat Al-Quran yang terdapat kata at-ta'ziyah ada 4 maknanya. Yang pertama, takziah yang terkait pada Allah Ta'ala yang berarti hidayah atau petunjuk, dan taufik penyelarasan dengan ketentuannya di dunia. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yazakkuna anfusahum balillahu yazkai man yasha wa la yudlamuna fatila. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, padahal hanya Allah lah yang menyucikan siapa saja yang Ia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 49. Yang kedua, takziah yang dikaitkan kepada Rasul. Karena beliaulah seorang pendidik, pembimbing, dan penyuci umatnya, serta pembimbing ke jalan yang benar. Ini merupakan tugas yang dibebankan kepada Rasul. Dan Allah memerintahkan untuk menunaikan. Firman-Nya pada surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa silla 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, lagi Allah Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Lalu yang ketiga, takziah yang dikaitkan dengan hamba, karena ia menyucikan jiwanya dengan iman, menyucikan makanannya dengan mencari rezeki yang halal dan yang baik. Yang keempat, takziah disebut di dalam Al-Quran sebagai pernyataan penyuci, karena manusia suka memuji dirinya sendiri, berbangga diri, memperlihatkan kebaikan dan ketakwaannya, padahal itu hal tercela atau terlarang. Maka firman Allah pada surat An-Nisa ayat 49 tadi, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, padahal hanya Allah lah yang menyucikan siapa saja yang Ia kehendaki. Jadi yang dimaksud dengan penyuci jiwa ini tidak serta-merta membasmi sifat-sifat tercela dari diri kita, karena kita memang sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu memiliki sifat baik dan buruk. Nah, di sini kita mendominankan atau kita memperbanyak amalan-amalan yang baik serta mengarahkannya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita menekan hal-hal yang buruk, kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif atau baik. Yang kedua, definisi an-nafs atau jiwa. Secara etimologi, jiwa bermakna roh. Secara terminologi, jiwa adalah sesuatu yang terdapat di dalam diri manusia yang tidak diketahui wujudnya, tetapi dapat menerima arahan untuk mengarah ke kebaikan maupun keburukan, dan memiliki berbagai sifat dan karakter kemanusiaan, juga memiliki pengaruh yang nyata pada perilaku manusia. Nah, jadi kita gabungkan tadi ya,
pengertian dari at-ta'ziyah dan an-nafs jika digabungkan. Ta'ziyatun nafs adalah pembersihan jiwa-jiwa dari kotoran-kotoran penyakit hati seperti sifat hasud, kikir, ujub, riya, sum'ah, tamak, rakus, serakah, bohong, tidak amanah, nifak, syirik, dan lain sebagainya. Itu menurut Hidayat. Jadi intinya di sini ta'ziyatun nafs itu bagaimana cara kita untuk menyucikan jiwa kita. Melalui apa akan kita bahas pada slide berikutnya. Lalu apa saja hakikat ta'ziyah an-nafs itu sendiri? Ta'ziyah secara etimologis mempunyai dua makna, yaitu penyucian dan pertumbuhan. Nah, ta'ziyah nafs ini adalah misi utama Rasulullah untuk membersihkan kotoran-kotoran jiwa dan penyakit hati yang merusak manusia. Karena itu tadi jiwa tadi bisa memberi pengaruh kepada perilaku manusia. Kalau jiwanya tadi bagus, jiwanya tadi bersih, maka bisa mengarah ke hal-hal yang positif, perilakunya juga positif. Tapi kalau jiwanya kotor, jiwanya tidak sering dibersihkan, akhirnya menjadi penyakit hati, perilakunya juga buruk. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yat'alu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yang dimaksud di sini ada Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Dan juga yang ketiga ada di Quran surat Al-Lail ayat 18. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Artinya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Jadi seperti infak, zakat, sedekah itu juga bisa untuk membersihkan hati. Yang 4, Quran surat Asy-Syam ayat 9-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sarana tazkiyah an-nafs. Dalam sarana tazkiyah ada berbagai amal perbuatan yang memberikan dampak pada jiwa sehingga dengan perbuatan tersebut jiwa terbebas dari penyakit. Nah, ada beberapa sarana dalam tazkiyah, yaitu yang pertama sholat, kedua zakat dan infak, ketiga puasa, keempat zikir, kelima mengingat kematian, dan terakhir amar ma'ruf nahi munkar. Langsung yang pertama yaitu sholat. Sholat yang dilakukan secara sempurna merupakan sarana, tujuan, dan dampak. Misalnya, dapat membebaskan manusia dari sikap sombong kepada Allah Tuhan alam semesta, dan pada saat yang sama bisa menerangi hati, lalu dapat memberikan dorongan untuk kita agar meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 25 yang berbunyi,
Sesungguhnya sholat dapat mencegah pada perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat merupakan salah satu sarana tazkiyah. Terus ada 2 syarat wajib agar sholat bisa berperan dalam penyucian jiwa. 2 syarat penting ini adalah yang pertama menyempurnakan sholat, merapikan dan menjaganya, dan tidak lalai serta menunaikan hal-hal yang diharuskan yaitu ikhlas dan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah khusyuk. Di dalam sholat, agar saat kita khusyuk, kita harus merasakan urgensi sholat tersebut, menolak bisikan hati yang mengganggu kekhusyukan sholat, merenungkan ayat-ayat yang dibaca saat sholat, serta memikirkan maknanya, dan meyakini bahwa ibadah kita yang akan ditanyai di hari kiamat nanti. Kemudian adapun urgensi sholat dan pengaruhnya dalam penyucian jiwa. Yang pertama yaitu sholat bisa menenangkan dan menenteramkan jiwa. Yang kedua mencegah dari perbuatan maksiat. Yang ketiga menghapus dosa dan menaikkan derajat. Kemudian dapat juga membersihkan jiwa dan sifat egois serta dendam. Kemudian yang sarana yang kedua yaitu zakat dan infak. Zakat dan infak bisa membersihkan jiwa dari bakhil dan kikir dan menyadarkan manusia bahwa pemilik harta sebenarnya adalah Allah SWT. Agar zakat bisa kita dapat mencucikan jiwa, yang pertama adalah menjauhkan diri dari riya, bangga diri dan mengungkitnya di depan orang yang membutuhkan. Yang kedua, menafkahkan harta yang dicintai, bukan yang tidak disukai, dan ia melakukannya dengan rela atau ikhlas tanpa adanya suatu paksaan. Kemudian pengaruh zakat dan infak dalam penyucian jiwa ini, yang pertama membersihkan jiwa dari penyakit kikir. Yang kedua, membersihkan jiwa orang kikir dan mensucikannya. Yang ketiga, merupakan bentuk syukur dan akan nikmat dan mengakui kebesaran Allah SWT. Kemudian sarana yang ketiga yaitu puasa. Puasa merupakan sarana untuk membiasakan jiwa mengendalikan syahwat dan kemaluan. Tujuan dari puasa tidak hanya sekadar menahan haus dan lapar, namun lebih dari itu yaitu melatih kesabaran dan mengekang hawa nafsu demi keinginan nafsu-nafsu duniawi. Puasa harus diiringi iman dan mengharap ridho Allah SWT serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Adapun pengaruh puasa dalam pensucian jiwa, yang pertama yaitu melatih jiwa untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah SWT. Kemudian memperkuat motivasi dan melatih kesabaran. Yang ketiga, melatih jiwa berjihad melawan nafsu dan mengenal kadar kenikmatan. Lanjut ke sarana yang keempat yaitu zikir dan fikir. Zikir tidak hanya sebatas aktivitas spiritual dan emosional saja, namun merupakan aktivitas intelektual yang mana manusia melakukan untuk mencari ketenangan hidup. Jika zikir diselaraskan dengan pikir manusia, akan membuat manusia semakin sadar bahwa seluruh manusia nantinya akan mati dan kembali kepada Allah SWT. Zikir dan pikir dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, bisa dengan membaca Al-Quran sebagai sarana meningkatkan jiwa kepada berbagai kesempurnaan, karena ia merupakan salah satu jenis zikir. Sarana yang kelima yaitu mengingat kematian. Nah, muhasabah harian terhadap jiwa dan muraqabah juga dapat mempercepat taubat dan memperkuat laju peningkatan. Dengan mengingat kematian akan dapat mengendalikan diri dari sifat tercela seperti sombong dan lalai untuk kembali lagi kepada ubudiyahnya dan menyadarkan bahwa manusia tidak memiliki daya sama sekali tanpa Allah SWT. Kemudian yang sarana yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu sarana tazkiyah an-nafs. Amar ma'ruf nahi munkar ditekankan untuk mengantisipasi maupun menghilangkan kemunkaran dengan tujuan utama menjauhkan semua hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini adalah upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Bahkan orang-orang yang tidak memerintahkan yang ma'ruf dan tidak mencegah kemunkaran berhak mendapat laknat. Pengaruh amar ma'ruf nahi munkar dalam penyucian jiwa ini yang pertama yaitu membebaskan jiwa dari cinta kehidupan dunia.
Yang kedua, jihad menguji jiwa serta melatih kesabaran dan pengorbanan. Kemudian yang ketiga, jihad adalah harga diri dan kekuatan jiwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari tazkiyatun nufus. Tujuan dari upaya pensucian diri ini akan terlaksana apabila telah melampaui beberapa tahap. Tahapan ini merupakan sarana sebagai upaya dari pelaksanaan tazkiyatun nufus. Tahapan-tahapan tersebut adalah: yang pertama, tatahur atau upaya mensucikan diri. Upaya ini diawali dengan taubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala perbuatan yang bisa mengotori jiwa atau hati, seperti nifak, berdusta, khianat, hasud, ria, dan lain-lain. Yang kedua adalah takhalak, atau upaya menghiasi diri dengan akhlak karimah. Setelah seseorang berusaha mensucikan diri dari perbuatan kotor pada jiwanya, maka ia harus mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Yang ketiga adalah tahakuk atau upaya merealisasikan kedudukan-kedudukan mulia. Upaya ini merupakan puncak dari proses tazkiyatun nufus karena tahakuk merupakan cara dan jalan bagaimana seorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisinya. Untuk dapat berada dekat dengan Allah, seorang muslim harus menempuh perjalanan panjang yang dalam istilah Arab dikenal dengan makomat. Kemudian buah dari tazkiyatun nufus. Aktivitas-aktivitas tazkiyah yang dapat mencontoh Rasulullah SAW dapat menghasilkan buah-buah amaliyah. Buah-buah ini disebut samaratu tazkiyah, yaitu yang pertama, betul lisan atau lisan yang terjaga. Rasulullah menjadikan lurusnya lisan sebagai syarat lurusnya hati, dan menjadikan lurusnya hati sebagai syarat lurusnya iman. Seseorang yang dapat mengontrol lisannya, maka ia akan senantiasa terjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah iltizam bi adabil ilaqat atau komitmen dengan adab-adab pergaulan. Ada 4 macam klasifikasi manusia dalam pergaulan, yaitu yang pertama, segolongan orang yang bergaul dengan mereka ibarat mengonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya para ulama, ahli ma'rifatullah, memahami perintah-perintahnya, mengerti tipu daya musuh-musuhnya, dan memiliki ilmu tentang penyakit hati dan obatnya. Bergaul dengan mereka adalah keberuntungan yang nyata. Yang kedua adalah segolongan orang yang bergaul dengan mereka ibarat mengonsumsi obat. Contohnya para profesional dalam urusan muamalat, bisnis, dan yang semisalnya. Yang ketiga adalah segolongan orang yang bergaul dengan mereka ibarat mengonsumsi penyakit. Dan yang terakhir adalah segolongan orang yang bergaul dengan mereka adalah kebinasaan total. Contohnya adalah ahli bid'ah dan kesesatan, menghalang sunnah Rasulullah, dan penyeru kepada perselisihan. Selanjutnya, hakikat tarbiyah zatiyah. Istilah tarbiyah zatiyah merupakan sejumlah sarana tarbiyah yang diberikan orang muslim atau muslimah kepada dirinya untuk membentuk kepribadian islami yang sempurna di seluruh sisinya, termasuk ilmiah, iman, akhlak, sosial, dan lain sebagainya, dan naik tinggi ke tingkatan kesempurnaan manusia. Tarbiyah zatiyah ini juga bisa dikatakan pembinaan atau tarbiyah seseorang terhadap dirinya sendiri. Tarbiyah zatiyah sudah pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bisa dilihat dari sejarah keberhasilan sahabat-sahabat Rasulullah, di mana mereka mampu tampil menjadi figur-figur hebat dengan ciri khas dan kelebihannya masing-masing. Salah satu kuncinya adalah masing-masing dari mereka mampu mentarbiyah atau membina dirinya sendiri dengan optimal, meningkatkan kualitas diri menuju tingkatan seideal mungkin, mengadakan perbaikan diri secara konsisten dan kontinu, serta meningkatkan semua potensi diri mereka sehingga tidak ada satupun potensi mereka yang terabaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.